Karena oh, karena pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah ya untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemukaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya, jadi saya garis bawahi di sini ya. Di ayat 1 dan 4, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada perintah, pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan juga di ayat 4 ya, pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikan kita semua ya. Oke, saya next. Iya, saya juga ya ini ayat yang sering kita tahu ya, yaitu kita adalah garam dan terang dunia. Dalam arti itu hidup kita sebagai pengikut Kristus harus berdampak. Di Matius 13 ya. Kita baca sama-sama ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik, ada chat di sini. Oh ya, presensi. Iya, jadi kita semua tahu Yesus bilang pada kita harus berdampak ya, garam dan juga terang dunia. Ya di sini terang bicara mengenai juga kita dilihat orang ya. Jadi baik kita berpolitik atau tidak, hidup kita dilihat orang gitu ya. Dan ayat 16 juga bicara hendaknya terang kita, Roh Kudus yang di dalam kita yang menerangi kita bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa Bapa kita di surga. Ya, sebentar ya, saya next ini nggak gerak. Iya, juga saya ambil dari ayat firman Tuhan di Ulangan 28 ya. Ya, mengenai berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, ada titik ya, saya lupa kasih titik. Ya, saya kesaksian sedikit bagaimana saya bisa berkiprah lah atau berkarir di dalam politik ya. Jadi saya sebelum pandemi itu orang Kristen yang suam-suam kuku, Bapak Ibu. Jadi ya boleh gereja, boleh enggak gitu ya. Pelayanan enggak pernah terpikirkan ya. Tapi justru di masa pandemi saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Kemudian sekolah teologi seperti itu ya, Bapak Ibu. Memang saya background medis, tapi karena lulusan luar saya belum praktek, jadi saya bisnis saja. Tapi kan pada pandemi itu kan semua tutup waktu itu ya, ceritanya gitu. Setelah sekolah teologi taat, kemudian memang Tuhan buka jalan. Memang saya ada yang mengajak join Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, Bamaknas gitu ya. Saya kebetulan melayani sebagai wakil bendara umum di Bamaknas Jakarta Barat ya, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kemudian
ada suatu event, kami diundang menghadap Kes Bangpol ya di Jakarta Barat. Nah, memang ketua kami Pak Pendeta Yohanes Herimanto mengundang tentunya setiap pengurus datang gitu ya. Nah, singkat cerita, pada salah satu acara di Kes Bangpol kami datang ada beberapa kali karena untuk silaturahmi seperti itu ya, sebagai ormas Kristen. Ada suatu waktu kami bertemu dengan teman-teman yang di luar ya, ormas kami. Kemudian ya kita saling kenal gitu ya. Ngobrol demi ngobrol, akhirnya mereka ini ngajak, Pak Dokter mau ikut gak melayani maksudnya join di partai kami. Cuma lewat ORSAP dulu ya, organisasi sayap. Waktu saya bilang, "Hmm, memang saya langsung ngomong di depan ya, Bapak Ibu ya. Saya bilang apakah ada fee-nya gitu ya atau mau keluar berapa uang gitu kan? Saya tanya gitu. Ternyata eh, di luar perkiraan saya mereka bicara, oh kami politik tanpa mahar Pak Dokter, aman gitu kan? Oke, politik tanpa mahar, oke, saya ikut ya. Jadi memang setelah ikut masuk ORSAP ya, mungkin saya nggak sebut di sini lah ya, takut ada konflik etis ya, tapi nggak apa-apa pasti Bapak Ibu kalau Google nama saya udah tahu saya partai mana ya. Kemudian kami diundang ke PIMNAS ya, PIMNAS, saya diundang ke PIMNAS. Memang saya sempat ngajak teman-teman tuh, tapi teman-teman ada yang sudah di partai lain gitu ya. Maksudnya teman-teman Babaknas ya. Di ini udah masing-masing waktu itu posisinya udah pada punya. Oke. Ya, saya menghadap sendiri, ya, kemudian mereka memang mengundang. Pak Dokter mau nggak mencalonkan diri? Gitu, bebas mau pilih DPRD, DPR gitu kan. Nah, kesan saya di sini Bapak Ibu. Waktu itu mereka ada namanya sistem Nusantarisme ya. Jadi, saya sebut lagi. Di website gitu ya. Suruh kami daftar. Kami daftar aja. Nah, saya waktu itu berdoa, Tuhan, ini apakah Engkau mau saya maju gitu ya? Karena ini kan bukan main-main gitu ya. Tapi saya percaya ini ayat ini, eh, Bapak Ibu, kan kita akan diangkat ya. Kemudian saya oke berdoa dulu ya. Nah, singkat cerita, pas mau masukin data, waktu itu saya nggak tahu sama sekali. Sebelum saya lanjutkan, kita next dulu ya, satu dulu. Karena ada ayat berikutnya. Ya, ini salah satu dasar juga hmm, yang menurut saya dan sesuai firman Tuhan ini di Matius 7 ayat 12 itu ada dasar kita dalam berpolitik ya. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Jadi kita kalau memang di posisi pemimpin ya kita memikirkan gitu kan. Dengan baik dengan belusukan atau tidak, kalau kita sebagai pemimpin atau kita sebagai rakyat, kita mau pemimpin kita bagaimana gitu ya. Nah, itu yang saya pegang Bapak Ibu. Kita tentunya perlu minta hikmat marifat Tuhan, hikmat ilahi ya untuk memimpin supaya bisa dalam tanda kutip memuaskan atau menjawab pertanyaan kebutuhan masyarakat gitu ya. Kan ini kan segala sesuatu yang kita kendak supaya orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga. Ya, next. Nah, dan juga ini juga Bapak Ibu, kalau setiga dua tiga ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Whatever you do it with all your heart for the glory of God and not for men. Amen. Ya, yeah. And another one itu di Amsal 3:34 ya. Sorry. Amsal 3:3-4 ya. Firman Tuhan bilang begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada leher. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, in English ya, Proverbs 3:3-4. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Yes, tahun ini saya berdoa ya untuk firman Tuhan untuk hidup saya, kan? Kita semua hidup
demi memuliakan nama Tuhan ya. Saya berdoa apa Tuhan tema hidup ya. Firman yang menjadi rema dan tema dalam hidup saya untuk tahun 2025. Yaitu ini ya, favor. Ya. God said we have to win favor and a good name in the sight of God and man. Jadi kasih dan penghargaan. Favor itu ya seperti ya orang mengasihi lah betul. Kalau translate ya kan. Ibaratnya someone find favor within you gitu ya. Suatu ketertarikan dan mau mengasihi lah, mau sayang lah gitu ya. Dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Syaratnya itu kasih dan setia ya. Love and faithfulness. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan kesetiaan juga ya. Tentunya kesetiaan ikut Tuhan, kesetiaan pelayanan ya. Jangan sampai kita tinggalkan. Oh iya, ini saya ngambil salah satu contoh ya di Amsal 31. Judul perikop istri yang cakap ya. Istri yang cakap itu di ayat 23 membuat suaminya dikenal di pintu gerbang ya. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Jadi ini ada politik juga dong ya. Karena suaminya jadi dikenal dan pas dia duduk bersama-sama dengan para tua-tua negeri ya. Berarti kan pemimpin lah ya. Penatua gitu ya. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang ya. Berarti istri yang cakap juga membantu suami, ya kan, untuk dikenal. Dan juga perbuatan istri yang cakap memuji dia di pintu-pintu gerbang. Artinya politik itu adalah suatu bagian dari kehidupan yang di Amsal ini. Gitu. Itu poin saya. Next ya. Nah, ini saya pegangan pribadi ya. Seperti 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman ya, saya nggak pernah pikir dalam hidup saya bisa mencalonkan ya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan bisa gitu ya. Nah, balik lagi cerita pas daftar website itu, kita masukin data kan. Waktu itu memang saya klik DPRD kan saya nggak ngerti DPR apa DPRD ya klik aja DPRD gitu ya. Tetapi di website itu tidak bisa diklik. Saya juga aneh, nggak bisa diklik. Kemudian udah ganti aja DPRD nggak apa-apa. Nah DPR bisa masuk diklik. Cuma saya pilih kan dapil DKI 1, 2, 3. Saya waktu itu juga nggak tahu ya. Yang mana nih udahlah tiga aja Tritunggal gitu kan. Haleluya. Udah tiga bisa masuk ya udah. Kemudian kami diwawancara. Memang waktu itu menunggu nomor urut ya. Nah, nomor urut itu agak lama Bapak Ibu. Mungkin kurang lebih 6 bulan. Setelah kami diwawancara, terus ditanya aja memang kamu kenapa mau menjadi anggota GPR gitu ya, buat memperjuangkan lah gitu ya. Dan juga ya saya waktu itu bilang untuk mewakili aspirasi rakyat lah gitu ya. Tapi mereka bertanya gimana kalau misalnya ada ya dalam tanda kutip kong kali kong dari pihak lain. Ya saya bilang ya semua kita diskusikan lah tentunya dengan berbagai pihak yang terlibat saya bilang gitu. Tentunya kita harus berintegritas juga gitu ya saya bilang gitu. Saya bicara seperti itu. Ya kemudian singkat cerita 5-6 bulan kemudian saya dapat nomor urut 5 gitu ya. Ya udah syukurin aja kan. Bagi saya bukan masalah kita jadi apa enggak, tapi kita ada nama di sana aja sudah bersyukur gitu kan nggak pernah dipikirkan ya. Saya nggak pernah mikir Bapak Ibu untuk berkiprah atau bertarung dalam dunia politik ini apalagi levelnya DPR gitu ya. Anyway, saya memang waktu itu tanya sama sekjen ya. Sekjen kebetulan orang Kristen juga, orang percaya. Saya tanya, bro ini harus kita gimana gitu kan? Apa harus jor-joran apa gimana? Beliau bilang nggak usah. Kita main tipis udara aja karena memang masih partai baru gitu ya. Memang orang tua sih siap support sedikit ya, mungkin baju lah atau bendera-bendera gitu ya. Saya sih pribadi sudah ada iklan sedikit di online ya di IG gitu ya, dikit-dikit lah untuk sebagai penyemangat aja ya, gitu kan. Ya karena kan kalau kita bertarung sendiri
dan secara korporat tentunya beda ya. Jadi memang karena partai kita baru nggak gitu saling mengenal, sebenarnya semua lebih individu ya Bapak Ibu. Jadi jalan masing-masing lah seperti itu ya. Saya coba memang sudah coba. Biasanya kan kalau DPR gandeng DPRD gitu ya. Memang udah ngomong sini sana, memang semua pertanyaan pertama berani keluar berapa gitu kan. Nah, saya dalam arti saya nggak mau politik uang ya. Memang sesuai amanah partai juga itu politik tanpa mahar ya, PTM. Jadi ya udah, coba aja berkoalisi sana sini gitu ya, memperkenalkan diri. Cuma memang waktu itu situasi politik kan panas juga ya. Jadi ya pandai-pandai aja lah. Memang ada teman yang sampai nggak sengaja berkampanye di ruang rumah ibadah. Sebenarnya kan dilarang ya Bapak Ibu. Nggak boleh kita di rumah ibadah melanggar aturan KPU gitu kan. Ya, tapi saya ya berserah aja sama Tuhan kan. Karena bagi saya kalau waktu itu nama saya udah tercantum aja di KPU ya udah bersyukur kan, kita nggak pernah pikir ya. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah didengar, nggak pernah timbul dalam hati saya, itu yang disediakan Tuhan. Ya puji Tuhan. Semua kemuliaan bagi nama Yesus ya. Next. Oh iya, sebelum masuk bagian kedua, yang saya sharing mengenai beberapa artikel jurnal yang membahas tentang politik Kristen ya. Ya memang saya waktu itu, jadi kan kita kan dipilih sistem namanya sistem rekapitulasi suara ya Bapak Ibu. Nah memang itu ya saya nggak berani bilang apa error atau gimana. Memang KPU pun mengaku ada sedikit kehilangan data ya. Jadi pada awal-awal itu sempat tinggi gitu kan, seperti memberi harapan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kan memang data yang asli yang keluar gitu ya. Data yang asli keluar ya, kalau nggak saya ingat jumlah total suara 180 sih. Ya semua udah, kalau saya sih sangat mensyukuri ya. Cuma memang pastinya yang menang adalah ratusan ribu ya Bapak Ibu. Cuma it's okay lah. For me, first time, nothing tulus ya. Udah usaha, yang penting memuliakan nama Tuhan aja gitu kan. Ya, ya itulah kesaksian saya Bapak Ibu. Ya ini sekarang kita masuk ke bagian dua, yaitu ada jurnal di Missio Ecclesiae 2023 by F.S. Manafe ya, berjudul Sikap Kristen dalam Arena Politik. Ya, kita baca singkat ya. Manusia diberi kuasa atas ciptaan, tulisan beliau ya. Allah berfirman kepada manusia yang pertama, ini di Kejadian 1:28 ya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kuasa menjadi sebagian struktur ciptaan. Allah melihatnya sungguh amat baik. Kejadian 1:31. Manusia seperti seluruh ciptaan hidup di bawah kuasa Allah. Tetapi manusia berbeda dengan ciptaan lain. Juga diberi kuasa sebagai subjek. Yes, manusia berkuasa atas makhluk yang lain ya. Pelaksanaan kuasa manusia atas manusia yang lain juga merupakan sebagian aturan kehidupan yang ditentukan oleh Allah. Yaitu tulisan F.S. Manafe ya. Nah, yang kedua, saya ambil dari Tronos ya, 2023 by F. Siagian and Y.A. Arifianto dari STT Sangkakala Salatiga yang berjudul Etika Kristen di Tengah Dinamika Politik Praktis, merevitalisasi nilai-nilai agama dalam praktik politik kontemporer. Ya, mereka berpendapat bahwa arena politik memungkinkan orang Kristen untuk memengaruhi dunia politik dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai iman Kristen ya. Selanjutnya kekristenan mendorong implementasi praktis dari kebijakan publik yang selaras dengan nilai-nilai Kristen. Bentar ya, agak error. Ya, kemudian tulisan Bapak Paulus Wijaya ya, yang berjudul Partisipasi Kristiani dalam Politik di Indonesia, antara mitos, realita, dan politik Yesus. Ditulis di jurnal Gema Teologi tahun 2014 ya. Beliau menulis bahwa kita semua pada hakikatnya terlibat dalam politik. Begitu kita hidup bersama dengan orang lain.
dalam sebuah wilayah hukum yang sama, bahwa pendekatan melalui kutub budaya jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan melalui kutub politik maupun kutub ekonomi untuk mengubah masyarakat ya. Jadi kutub budaya lebih efektif menurut beliau dibanding politik dan ekonomi. Dan bahwa hakikat dari politik adalah untuk memperjuangkan kepentingan kelompok di ruang publik dalam sebuah masyarakat majemuk. Kemudian membahas gerakan yang diinisiasi Yesus menawarkan politik alternatif pada masyarakat dengan menciptakan komunitas baru yang memperlakukan cara hidup dan cara berelasi baru dengan nilai-nilai baru. Nah, jadi Yesus pun berpolitik melalui pendekatan kutub budaya ya untuk mengubah masyarakat. Nah, jika politik Yesus ini ingin diwujudkan secara konkret, baik oleh para politikus yang berkiprah di dunia politik praktis maupun orang-orang awam biasa, maka kita harus memperjuangkan pemberdayaan masyarakat sipil dan pengembangan kegiatan budaya-budaya di masyarakat. Kegiatan-kegiatan budaya di masyarakat karena hal seperti itulah yang justru sangat efektif untuk mengubah. Jadi pendapat beliau adalah pendekatan kutub budaya lebih efektif ya daripada politik dan ekonomi karena itu men, meniru Yesus ya. Itu pendapat beliau. Kemudian di jurnal Imitatio Cristo 2025, tulisan dari Enza and J. Gulo dari SST Setia Jakarta, yang berjudul Panggilan Kristen dalam Politik Melayani dengan Integritas dan Kasih. Mereka menulis panggilan Kristen dalam politik sebagai respon terhadap tantangan etis dalam praktik politik modern. Latar belakang penelitian berfokus pada pentingnya nilai Kristen seperti integritas dan kasih untuk mentransformasi politik yang seringkali didominasi oleh kepentingan pribadi dan pragmatisme. Dan hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa politik ketika dilakukan dengan prinsip integritas dan kasih dapat menjadi sarana transformasi sosial yang efektif. Kemudian artikel mereka menegaskan bahwa keterlibatan Kristen dalam politik adalah panggilan ilahi yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu tadi kasih dan integritas ya. Nah, kemudian jurnal Lampo ya by YT Indratno et al. Dari STAI ya tahun 2024 berjudul Berpolitik Pandangan Alkitab tentang Politik dan Bagaimana Orang Kristen Bersikap Terhadap Politik ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya manusia diciptakan diberi akal dan pikiran untuk mengusahakan, menjaga, dan memelihara di mana manusia itu berada sebagai penanggung jawab ya terhadap kemauan kehendak Tuhan, termasuk lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Nah, ketika orang Kristen terlibat dalam dunia politik, maka keberadaan mereka juga harus bertambah yang baik dalam ikut mensejahterakan bangsa dan negara. Ya, siapapun yang menjadi kepala pemerintahannya. Ya, tadi yang sesuai saya bahas yaitu kita adalah merepresentasikan eh, keinginan atau problematika masyarakat yang kita harus solve gitu ya. Menjadi apa menjadi undang-undang dan isi hati masyarakat rakyat rakyat kalayak umum kita harus bisa membantu gitu ya dalam berpolitik. Nah, kemudian dari penelitian Indratno ini ditemukan bahwa orang Kristen diberi kuasa untuk mengelola kekuasaan bagi kemuliaan Allah, untuk meraih kekuasaan dan untuk dapat mengatur serta mengelola kekuasaan agar ada kesejahteraan untuk memuliakan Allah ya. Jadi orang Kristen diberi kuasa untuk mengelola kekuasaan bagi kemuliaan Allah, untuk meraih kekuasaan dan untuk dapat mengatur serta mengelola kekuasaan agar ada kesejahteraan untuk memuliakan Allah. Ya, terima kasih. Thank you so much. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Seno atas pemaparan materinya. Dan ini kita akan masuk pada sesi Q&A.
Kita ada tambahan waktu karena materi yang disampaikan lebih cepat dari yang di schedule kita. Kita ada tambahan waktu 7 menit. Jadi 15 menit tambah 7 menit sekitar 22 menit untuk sesi Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya, tinggal open mic dan bertanya, atau Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti saya akan bacakan untuk kita semua. Dipersilakan. Oke, saya mau tanya ya, izin bertanya. Silakan, Dok. Oke, Dokter Seno luar biasa loh. Tadi disampaikan nomor 5 di apa DPR DKI wilayah apa ya? DKI 3 ya. Betul. Wow, berarti sekarang sudah berperan dong. Sudah. Oh enggak, Bu, kan nomor urut KPU aja partai saya nomor urut 5 gitu. Oh, partainya Bapak nomor urut 5. Iya, Oh, begitu. Iya. Aduh, luar biasa ini. Berarti partai baru nomor urut 5 ya, luar biasa. iya puji Tuhan, Bu. Iya. eh Pak, kalau kita loh orang-orang awam itu seperti saya, itu berpolitik kok takut ya, Pak ya. Ya, rasanya itu eh seperti gereja juga ya, kita melakukan politik praktis itu kayaknya kurang disarankan gitu ya. Tapi kalau kita tidak berpolitik, kita itu nanti akan diatur oleh orang-orang di partai politik. Nah, itu kan nanti umat Kristen itu akan menjadi apa kalau tidak ada yang terjun di dunia politik. Itu yang saya pergumulkan. Jadi kayaknya memang pendidikan politik bagi umat Kristen itu harus. Itu sih pemahaman saya. Bagaimana Pak? Tanggapan Bapak? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri Mulyani pertanyaannya. Ibu namanya sama Menkeu sama ya. Puji Tuhan. Iya, Keren. Iya, tadi saya cuma menambahin kalau mengenai boldness ya. Tuhan bilang Yosua 1:9 ya. Kita jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan menyertai kemanapun kita pergi pelayanannya. Angkat saya sih pribadi anggap aja pelayanan gitu kan. Cuma memang tentunya tidak gampang karena kan politik syarat dengan kepentingan ya. Nah jadi tadi Ibu bertanya betul, perlukah pendidikan politik? Menurut saya perlu. Jadi dari segi teologis gitu ya, dari segi memang sejarah juga ya. Memang saya dengar ada dulu Partai Damai Sejahtera ya, oleh Dr. Ruyandi Hotasoid juga ya. Berbagai rumor-rumor yang ada gitu ya. Memang menurut saya sih perlu kita bersatu dan membahas bersama-sama bagaimana kita bisa berdampak sama-sama ya sebagai mengikut Kristus ya. Memang perlu Bu menurut saya. Harusnya bisa kita bikin buat buat center gitu ya. Political Center, Christian Political Center of Indonesia gitu ya, di mana kita undang hamba-hamba Tuhan yang memang sudah pernah berkiprah ataupun berminat berkiprah dalam dunia politik untuk saling berdiskusi ya, memajukan kepentingan kita bersama sebagai umat pengikut Kristus ya di negara ini. Terima kasih. oke. Terima kasih Pak Seno. Memang saya sih sebenarnya dalam hati saya pingin Pak terjun ke dunia politik. Tapi tadi terkait, aduh, permainannya kok jadi takut. Ya, betul. Saya pernah diskusi ya sama gembala ya. Nah, memang saya beberapa gembala kalau memang kan 5 jawatan ya. Nah, kalau panggilannya gembala itu mereka kurang setuju. Karena kan udah jelas gembala mengembalakan domba-domba ya. Tapi memang ada juga ketua salah satu hamba Tuhan sebentar. Sorry anak saya. Ya ada juga satu gembala memang
karena kemurahan Tuhan diminta untuk mencalonkan diri ya di DPRD. Kemudian beliau ambil dan memang quote unquote lah ya, berkampanye di gereja yang notabene kita tahu agak sedikit melanggar aturan KPU ya. Ya, mungkin itu yang justru kita perlu diskusikan bersama ya, bagaimana 5 jawatan itu mau penginjil, mau pengembala atau rasul ya, nabi dan pengajar, bagaimana mau masuk dalam dunia politik tapi bermain dengan sesuai aturan tentunya gitu ya. Gitu Bu dari saya. Terima kasih. Western. Silakan. Mohon maaf, Prof, itu mic-nya belum di open. Ya, Ya, sudah. ya. Terima kasih Pak. Tertambah wawasan bahwa siapa saja bisa masuk dalam kancah politik, termasuk pendeta, gembala, bisa masuk jadi anggota dewan, apakah di tingkat provinsi ataupun di tingkat pusat. Kata orang Pak, berpolitik itu kotor. Kotornya seperti apa? Kita tidak tahu. Tapi konotasi kata kotor itu jelek. Gitu. Tapi kok banyak orang menggunakan segala cara untuk mendapatkan kedudukan itu, Pak. Uang sudah tidak terbilang. Dan kalau tidak berhasil, orang itu bisa stres. Seperti beberapa orang yang saya lihat itu ditunjukkan di televisi bahwa karena tidak jadi anggota dewan, uangnya sudah keluar banyak, maka jadilah dia pasien dari psikiater. Pertanyaan saya, walaupun kotor, kenapa kok banyak orang tertarik masuk di situ? Itu yang pertama. Kedua, kalau orang Kristen menjadi anggota dewan, itu berada di tengah-tengah anggota-anggota lain yang tidak sama imannya. Karena berada dalam satu komunitas yang berbeda. Sejauh mana peran Bapak? Jika Bapak berada di tengah-tengah anggota dewan lainnya yang serba pluralis itu. Yang terakhir, Pak, tidak ada kawan yang abadi. Sebab sekarang kawan, besok lawan. Sekarang lawan, besok kawan. Yang abadi adalah kepentingan. Apakah kalau seorang gembala menjadi anggota dewan? Kepentingan apa yang dia cari, Pak, di situ? Terima kasih, Pak. Baik, Prof. Luar biasa pertanyaannya ya. Tapi saya rasa memang kita sebagai pengikut Kristus kita dituntun oleh nilai-nilai Kristiani ya, dan tentunya firman Tuhan. Tadi Prof bertanya, saya jawab dulu yang kedua ya. Bagaimana kita berpolitik di pluralisme ya. Nah, itu di situ Ya, justru kita menjadi garam dan terang. Kita harus berdampak dengan nilai-nilai Kristen atau Kristiani yang sudah kita tahu dan kita hidupi gitu ya. Seperti integritas tadi ya dalam beberapa jurnal dan kasih, dan tentunya juga kita bukan dipengaruhi tapi kita justru yang mempengaruhi seperti itu ya. Tadi menjadi kepala dan bukan ekor ya. Nah, kemudian kalau yang konteks gembala, Prof, saya yang pertanyaan ketiga, saya jujur belum menjadi gembala ya karena memang kami ditabiskan hamba Tuhan itu hamba Tuhan, saya pribadi hamba Tuhan misi
banyak pelayanan di kaum marginal, penjara, prison ministry ya, kemudian panti asuhan gitu ya, anak-anak kolong jembatan. Memang kalau di sinode kami yang penting ada punya hati pelayanan dan punya pernah belajar teologi bisa ditabiskan gitu ya. Nggak harus pegang seperti gembala. Nah, itu kalau dari sinode kami ya. Cuma memang karena saya belum, tapi saya bisa mencoba menjawab. Mungkin gini, kalau bagi teman saya yang sudah menjadi gembala, beliau berpendapat gembala tidak boleh ke politik karena beliau kan sudah terpanggil mengurus domba. Berarti kalau ke politik, dombanya ganti dong gitu kan, dalam tanda kutip gitu ya. Nah, itu jadi domba-dombanya ditinggalkan kan. Nggak mungkin sambil ngurus domba sambil ngurus eh, yang lain gitu kan. Jadi ada konflik of interest, mungkin gitu Prof. Yang saya Ya, tangkap dari penjelasan teman saya itu ya. Tapi kalau bagi teman saya yang jadi gembala itu dan berpolitik, alasannya sama sama saya untuk berdampak ya. Jadi selain berdampak dalam gereja saja dan jemaatnya, beliau juga mau berdampak lebih lagi gitu di dalam anggota dewan gitu kan. ya, Nah, jadi ada memang a bit sedikit pro dan kontra gitu ya. ya. Dan Kalau pertanyaan, tidak, ya kalau silakan di Prof. daerah saya, Pak, yang sudah memilih jadi anggota dewan, kalau dia seorang pendeta, dia harus cuti, tinggalkan pekerjaan sebagai pendeta atau gembala, sehingga dia full time di anggota dewan. Nanti kalau dia sudah selesai sebagai pendeta kan, dia tidak kehilangan haknya sebagai gembala. Dia balik lagi sebagai seorang gembala. Kalau satu periode sudah selesai dia tidak terpilih. Itu di daerah saya Pak, di Manado. Dia harus memilih salah satu. Tidak pegang dua-dua. Sebagai gembala di jemaat dan masuk anggota dewan. Dia harus pilih salah satu. Kalau senangnya di DPR, dia harus tinggalkan pekerjaan gembala. Gitu. Itu yang di daerah saya. Tidak dua-dua. Sehingga menjadi gembala, betul-betul gembala di Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan gembala sidang, bukan gembala di gereja lagi. Tapi tidak menghapuskan bahwa dia pegawai organik dari satu persekutuan gereja. Di Gereja Masih Injili di Minahasa misalnya. Ya, bagaimana pengalaman Bapak? Dengan pemahaman cerdik seperti ular, tapi tulus hati seperti burung merpati. Karena di dewan itu kan macam-macam yang bisa terjadi. Ya, bagaimana? Luar Apa biasa Prof. bisa dipraktekkan ini? Ini Bisa Prof. Firman bilang begitu kan? Luar biasa. Ya, memang kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ya. Kalau dari eh, mungkin pemahaman saya pribadi ya Prof. Saya akan mencoba kita menggunakan kasih Kristus ya semaksimal mungkin dan juga berintegritas dengan tidak melanggar nilai-nilai Alkitab atau Kristen ya. Tapi tetap kita bisa duduk bersama dan nimbrung dan coba mencari celah untuk sama-sama berkolaborasi ya. Karena kan politik tidak mungkin sendiri. Pasti kita harus butuh orang lain dan juga nggak semua orang kan orang percaya ya. Ya, Jadi the wisdom atau hikmat dari ilahi itu penting memang. Bagaimana kita bisa cerdik ya. Tapi ya, tetap mengayomi seperti itu ya. tetap tulus hati. Yes. Makasih pendeta. Sama-sama Prof. Terima kasih. Sumbernya. Baik, kita masih ada waktu sekitar 12 menit. Bapak Ibu, jika ada yang memberikan pertanyaan, dipersilakan. Bisa langsung open mic atau bisa memberikan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Ini kayaknya Rabu ini pada sibuk ada event mungkin ya. Saya lihat memang banyak di grup WA. Satu itu. Kemudian juga topiknya politik.
yang memang tadi Prof bilang betul, dalam tanda kutip kotor ya, orang kamu mau ngomong politik kan, kita semua udah tahu gitu. Nah, memang nggak Padahal gampang. Pak Seno, jangankan di dewan, ibu-ibu di dapur pun berpolitik. Jadi Betul. kalau secara institusi duduk sebagai anggota dewan, itu institusi. Tapi kita ibu-ibu di dapur pun berpolitik. Ya, Betul, Prof. bagaimana mengatur eh, uang yang ada di tangan kita sebagai istri, sebagai wanita untuk mencukupkan segala keperluan. Itu kan berpolitik. Ya, Yes. berpolitik tidak semata-mata menjadi anggota dewan, ya berkampanye dan sebagainya. Bukan itu. Bukan hanya itu berpolitik. Jadi dia menyangkut banyak banyak segi dalam kehidupan manusia. Cuma karena Betul. sudah dibilang berpolitik itu kotor, orang pada takut bicara politik. Gitu. Yes, Prof, setuju. Siapa tahu kita di STT Moria ini nanti berikutnya bisa buat Indonesian Christian Politics Center ya. Wow, ide bagus itu. Ya, Ya, nanti ya. kita kumpulkan. Tentunya banyak eh, gembala-gembala pasti bicarakan nama Dr. Royandi tuh, Utasoid spesialis urologi ya. Beliau sekarang di UKI kayaknya. Tentunya harus bicara sama beliau ya, yang sudah pernah masuk buat partai. Pasti Prof tahu ya, Prof ya. Apa siapa Pak? Siapa? Dr. Royandi Utasoid Oh, Pak Dogo Taso itu ya. PDS ya, Partai Damai Sejahtera Bu ya. Partai Daman. Bukan Iya, suaminya Ibu apa? Suaminya Ibu Maya Rumantir. iya, 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 betul, Ya, yang Partai Damai Sejahtera. betul. Ya, 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 kenal. Beliau sudah lebih dalam lagi, bukan sekedar ini tapi langsung buat partai kan. Tentunya Oh, pasti lebih jadi, inilah banyak pengalaman. jadi ketua partai beliau. Iya, iya tuh. Oh, Partai Damai Sejahtera (PDS). Tapi sekarang sudah bubar ya, Prof. Oh, Yes, tidak terdengar lagi partai itu. sudah tidak terdengar ya. Tentunya memang banyak kontroversi lah ya di dalam gitu ya. Saya Sama dengar rumor. dengan Parkindo dulu, Partai Kristen Indonesia juga sudah tidak kedengaran. Kalau kami di STT Moria pernah mengundang Chris Natali. Oh iya, nah keren tuh. Ya. Jadi kami undang untuk ke kampus untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa kami, anak muda, ayo terjun ke dunia politik. Nah, itu. Luar biasa. Boleh Bu kalau ada koneksi ke beliau saya siap. Oh, baik-baik. Iya, just joking. Ya, Anyway, terima kasih ya kesempatannya. sama-sama, Pak. Tapi memang bicara tentang politik itu memang ngeri-ngeri sedap sih. Dan untuk terjun ke dunia politik memang memang juga lebih-lebih lagi itu dan memang dibutuhkan eh, apa ya orang-orang yang tough di situ. Karena ya tadi seperti yang Prof sampaikan Kan Bu Sri, persiapan dalam uang, persiapan otak, perlu persiapan. Jangan sampai di situ hanya duduk, dengar, diam, duit. Nggak bisa kan? ya betul. Berkat di situ. Iya. Tantangannya ya Prof ya. Ah, karena kalau duduk nggak mudah saja. Diam lebih mudah. Dengar lebih mudah. Tapi yang lain-lain kan tidak ngomong apa-apa. Ya terakhir yang ditunggu duit. Gitu. Tapi Kita kayaknya eh, Pak Seno nggak kategori itu Prof. Fight untuk memperjuangkan eh, Ya. misi dan visi yang memang benar-benar diberikan Tuhan. Iya Pak Seno, demikiankah? amin. Saya cuma bisa bilang amin. Ya, saya cuma mau sharing juga ada contoh kasus lagi ya. Kita juga memang agak ngeri ya. Kemarin dari yang Pak Beri Laos itu ya. Ya, ya. Ya, itu ngeri-ngeri juga tuh. Sampai sekarang masih diusut kasusnya kan. Belum tahu gitu siapa yang ini kan. Yang suaminya Ibu Sherly. Iya. Kemudian Sele Cuanda kan jadi gubernur ya. Dan juga memang akhirnya kasus
Pertamina kan yang baru kemarin ini. Aduh, 7 orang ditangkap ya. 193 T. Yes, mencampur dari Pertalite jadi Pertamax. Ya, Haleluya. ya. Ya, seperti itu mungkin kita harus ya saya jujur memang belum terjun di dalam, tapi ya memang bagaimana kita berintegritas itu penting ya, Prof. Dan Ibu Sri Ya, dan teman-teman ya. ya. Oke, Dari saya mungkin ada pertanyaan, Pak. boleh. Ya, sebagai seorang anak muda ya, jadi memang untuk masuk ke dalam politik itu merasa bahwa ujung-ujungnya nanti akan ada dana, akan ada effort yang lebih bagian materi untuk disertakan nanti di dalam proses kita ikut dalam politik itu kan. Dan kadangkala eh, seorang anak muda yang memang masih yang namanya anak muda ya, panas-panasnya, jadi ingin ingin dapat apa namanya langsung hasil dengan proses yang kecil ya kan, dengan prosesnya itu materi yang dikeluarkan itu kecil, terus waktu yang dipakai itu singkat, tapi hasilnya hasilnya bagus, memuaskan. Jadi kadang-kadang untuk masuk di politik itu karena dengan mental yang seperti itu, jadi merasa bahwa ah saya tidak mau ikut politik karena ya itu materi tadi, dan tentunya tidak bisa kita dengan waktu yang singkat dengan materi yang sedikit bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadinya itu beberapa alasan sih kenapa kami yang anak muda tidak tahu menahu mengenai hal itu. Bahkan beberapa dari kami juga termasuk saya sendiri untuk kepala daerah saja kita tidak terlalu ambil pusing dengan itu. Kita hanya asik dengan dunia kita saja, dengan generasi kita, dengan apa namanya FYP yang ada di sosial media, kita lebih dekat di situ daripada ini. Itu Ya, sih. ya seperti tadi saya kasih komen dikit ya. Tadi kan pemerintah wakil Tuhan kan. Jadi Ya. kalau memang mau milih, kita harus tahu dulu kan background segala macam. Perlu juga penelitian politik ya, masing-masing individu. Dan juga mungkin saran buat saudara Helmut ya. Kalau mau masuk dunia politik kita memang satu harus andalkan Tuhan sih. Karena semua Tuhan yang bekerja ya. Saya pribadi enggak. Memang ada sedikit effort tentunya perlu em, kita networking sana sini ya. Kemudian kalau orang pasti sedikit ada. Ya cuma kita semua bisa batasin kalau memang panggilan kita dan Tuhan memang memanggil kita ya. Jadi Tuhan sediakan orang yang tepat at the right moment, at the right time ya to help us advance ya. Mungkin advance-nya mungkin gak sampai duduk, cuman ya minimal kita bisa sama-sama kolaborasi untuk pelayanan Tuhan gitu ya. Gitu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Langsir, dan saya akan mengakhiri sesi untuk tanya jawab kita pada seminar kali ini. Saya dan tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas materi yang disampaikan dalam seminar ini. Kami akan membagikan sertifikat untuk sebagai tanda ucapan terima kasih kami. Baik, ini ada berupa sertifikat dari LPPM Sekolah Tinggi Teologi Muria diberikan kepada Bapak Pendeta Dr. Seno Lamsir sebagai narasumber dalam kegiatan seminar teologi dan pendidikan agama Kristen 2025 dengan judul Dasar Berpolitik sebagai Pengikut Kristus. Saya akan Terima izin, kasih. saya izin untuk share screen Pak. Saya coba pin dulu Pak. Dan saya akan screenshot satu dua. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman
yang akan disampaikan oleh di sini oleh Pak Harley Roy untuk bagian admisi di kampus STT Muria. Dipersilahkan. Ya, kayaknya Pak Roy belum bisa gabung, ada aktivitas lainnya. Bapak Ibu, kami menginformasikan bagi Bapak Ibu atau mungkin punya saudara-saudari atau keponakan atau siapapun, mari bergabung di STT Muria untuk bisa melanjutkan studi di S1 Teologi, S1 PAK, S2 Teologi, S2 PAK, atau S3 Teologi. Nanti akan ketemu dengan kami para dosen, ada Prof. Esther juga yang akan membimbing kami semua nanti. Mari bergabung bersama kami untuk menambah ilmu, wawasan, dan juga pengetahuan, dan juga tentunya untuk menambah iman dan takwa kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Sri. Siap. Iya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Dr. Seno Lamsir, atas presentasi makalahnya yang luar biasa, memberikan tambahan pengetahuan kepada kami semua. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada Saudara Helmut, ini mahasiswa kami, Prof, di Ya. S1 Oh, ya. Teologi. Dan nanti rencananya akan mendapatkan beasiswa untuk lanjut S2 Teologi. Oh ya. Kita doakan supaya Saudara Helmut bisa Ibu. lanjut studinya. Kita akan sudah sampai di akhir acara ya, nggak terasa ini. Ya, sebelumnya juga kita foto bersama dulu, Bu. Oh Jadi, iya, ya, Bapak Ibu mohon untuk open cam. Kita akan foto bersama. kita Mari. hanya satu slide hari ini, jadi kita cukup sekali untuk foto. Ya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu, Pak Agus, Pak Roval, Saudara Novi, Samuel, bisa open cam? Oke, silahkan Helmut. Kalau begitu saya akan izin screenshot dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, saya akan screenshot sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekali lagi Dokter Seno, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada Sama-sama. kami. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Sama-sama, Terima sama-sama. kasih Bapak, terima kasih Ya, Prof, terima kasih kita Bapak Ibu. kita akan Sama-sama. akhiri pertemuan kita di dalam doa. Saya akan bersama Bapak Ibu, saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkenan-Mu pada malam hari ini. Tuhan sudah memimpin kami, sudah membimbing kami. Tuhan sudah menambahkan ilmu kepada kami terkait dasar-dasar berpolitik yang sudah disampaikan oleh Dr. Seno Lamsir. Tuhan pimpin Dr. Seno Lamsir di dalam berkiprah di dunia politik. Kiranya Dr. Seno Lamsir dapat menjadi berkat bagi kami, bagi warga, bagi seluruh umat di dalam lebih menyertakan kasih Tuhan, sehingga Tuhan semakin dipermuliakan dimanapun Dr. Lamsir berada. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan perkenankan untuk Dr. Lamsir ini, pasti Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk kami, terutama umat Kristen ya Tuhan, di dalam berjuang, di dalam nanti pengambilan keputusan
kiranya Tuhan bertahta di dalam kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa semua yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini akan menambah-nambah pengetahuan, menambah-nambah kami semakin menjadi berhikmat dan semakin takut akan Tuhan. Kami serahkan istirahat kami malam hari ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin setiap nafas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, terima kasih. Luar Terima biasa. kasih Bapak Ibu. Pamit ya. Sampai Sama-sama. ketemu. Tuhan berkati. Berkati. Amin. Saya pamit ya, Tuhan berkati. Terima kasih.